Halo everybody. Di sini kami akan menyajikan beberapa materi mengenai teknik sampling. Nah, sebelum kita mulai materi mengenai teknik sampling ini, ada baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu bersama teman-teman saya. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Eureka Agnesis Lesnaga dan beberapa teman-teman saya, yakni Fitri Wahyuni Lubis, Rina Wasti Manulang, Diba Melati Puri, Wan Muna Marwah, dan Era Fajira. Halo semua, di sini kita akan membahas tentang teknik sampling. Teknik sampling adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengambil sampel. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut, kemudian diteliti, dan hasil penelitian kemudian dikenakan pada populasi. Menurut Margono, teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Nah, untuk yang belum mengetahui apa itu sampel dan populasi, jadi sampel itu adalah beberapa anggota atau suatu bagian dari populasi. Sementara populasi sendiri adalah kelompok keseluruhan orang, peristiwa atau sesuatu yang ingin diselidiki oleh peneliti. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Selanjutnya, akan dijelaskan berbagai teknik pengambilan sampling. Pastinya kalian sudah mengetahui apa itu sebenarnya sampling. Nah, di sini untuk memahami lebih jelas lagi, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari sampling. Jenis-jenis sampling terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama sehingga dijadikan sebuah sampel. Teknik ini melibatkan pengambilan acak dari suatu populasi. Di dalam probability sampling terbagi lagi beberapa macam. Yang pertama, sampling acak sederhana. Random sampling ini adalah metode paling dekat dengan probability sampling. Pengambilan sampel dilakukan secara acak berdasarkan frekuensi probabilitas semua anggota populasi. Yang kedua, sampling acak sistematis. Pengambilan sampel ini melibatkan aturan populasi dalam urutan sistematika. Probabilitas pengambilan sampel ini tidak sama dari kesamaan frekuensi setiap anggota populasi. Yang ketiga, sampling stratifikasi. Sampling ini dilakukan secara populasi yang dibagi ke dalam kelompok, strata, dan kemudian mengambil sampel dari tiap kelompok tergantung kriteria yang ditentukan. Yang keempat, sampling rumpun. Sampling rumpun adalah populasi yang dibagi ke dalam kelompok kewilayahan, kemudian memilih wakil dalam setiap kelompoknya. Yang kelima, sampling bertahap. Sampling bertahap adalah pengambilan sampel yang menggunakan lebih dari satu teknik probability sampling. Di dalam sampling bertahap menggunakan dua metode. Yang pertama metode stratified sampling dan kedua metode simple random sampling untuk mendapatkan sampel yang diinginkan. Yang keenam, probabilitas proporsional ukuran sampling. Probabilitas pengambilan sampling sebanding dengan ukuran sampling, bahwa sampel dipilih secara proporsional dengan ukuran total populasi. Hal ini adalah bentuk multistage sampling atau sampling bertahap. Dan kemudian sampling di tahap kedua menggunakan jumlah sampel yang sebanding dengan ukuran populasi. Adapun yang kedua jenis dari sampling yaitu non-probability sampling. Non-probability sampling adalah setiap anggota populasi memiliki peluang nol. Artinya, pengambilan sampel didasarkan dari kriteria tertentu. Dan di dalam non-probability sampling terbagi berbagai macam-macam metode. Yang pertama, sampling kuota.
Sampling kuota adalah sampling yang mirip stratification, yaitu berdasarkan proporsi ciri-ciri tertentu. Yang kedua, sampling kebetulan. Pengambilan sampel ini didasarkan pada kenyataan bahwa mereka kebetulan muncul dalam angka populasi. Yang ketiga, sampling purposive. Sampling ini adalah pengambilan sampel yang berdasarkan seleksi khusus. Peneliti membuat kriteria siapa yang dijadikan sebagai informan. Yang keempat, sampling sukarela. Sampling sukarela adalah pengambilan sampel yang didasarkan dengan kerelaan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Metode ini paling umum digunakan dalam hal untuk berpendapat. Yang kelima, sampling snowball. Pengambilan sampel ini berdasarkan penelusuran sampel sebelumnya. Nah, begitulah penjelasan dari jenis-jenis teknik sampling. Semoga kalian dapat memahami mengenai jenis-jenis dari teknik sampling. Adapun manfaat dan keuntungan menggunakan metode sampling ini antara lain yang pertama, menghemat biaya. Karena data yang dikumpulkan hanya sebagian dari populasi. Karena merupakan sampel, maka petugas yang dibutuhkan lebih sedikit. Hemat biaya percetakan, hemat pelatihan, pencacahan, dan pengolahan. Yang kedua, mempercepat hasil survei. Pada umumnya, data yang dibutuhkan segera sehingga berbagai perencanaan segera dapat dilakukan dengan cara survei sampel. Maka pelaksanaan lapangan dan pengolahan tentunya akan jauh lebih cepat diselesaikan. Yang ketiga, cakupan materi lebih besar. Data yang diperlukan biasanya beragam dan cukup banyak, sehingga tidak mungkin dikumpulkan melalui pencacahan lengkap. Data yang dikumpulkan melalui sensus lengkap biasanya sangat terbatas. Variabel yang dicakup sangat dibatasi pada variabel dasar saja. Yang keempat, akurasi lebih tinggi pada sensus. Jumlah petugas dan responden yang besar akan mengakibatkan tingkat kesalahan yang juga besar, terutama kesalahan yang diakibatkan bukan oleh teknik sampling yang disebut dengan non-sampling error. Non-sampling error dapat diakibatkan oleh tidak terpenuhi kualifikasi petugas yang baik, kuesioner yang kurang baik, konsep dan definisi yang kurang tepat, jawaban responden yang salah, maupun kesalahan dalam proses pengolahan. Selanjutnya ada tujuan dalam pengambilan sampel. Tujuannya untuk membantu peneliti dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dapat peneliti jumpai di lapangan. Seperti yang pertama, apabila populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Yang kedua, terkendala dalam hal keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga, adanya asumsi awal bahwa keseluruhan dalam populasi bersifat seragam sehingga bisa diwakili oleh beberapa sampel yang akan kita ambil. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian jenis-jenis dan yang lainnya tentang sampling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh teknik sampling dalam penelitian. Adapun untuk teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini mempergunakan teknik probability sampling, di mana untuk proses pengambilan sampelnya sendiri dilakukan jika subjek penelitian kurang dari 100 orang, sebaiknya diambil semuanya. Akan tetapi, jikalau subjek penelitian lebih dari 100 orang, dapat diambil 10-15%
atau 20-25% atau lebih. Contoh kasus dalam teknik sampling penelitian ini yaitu MTS Al-Iman Unit 2 Tulang Bawang Provinsi Lampung memiliki jumlah siswa 1014. Muatan lokal keterampilan di MTS Al-Iman berjumlah 3 jenis, yaitu keterampilan teknik bangunan untuk kelas 7, keterampilan pengolahan logam untuk kelas 8, dan keterampilan teknik listrik untuk kelas 9. Penelitian evaluasi di MTS Al-Iman ini mengambil kelas 7, yaitu muatan lokal keterampilan teknik bangunan. Adapun untuk jumlah siswa kelas 7 di MTS Al-Iman adalah 336 siswa. Siswa kelas 7 di MTS Al-Iman terbagi atas 10 kelas. Dari populasi tersebut diambil 20% dari populasi sehingga jumlah sampelnya adalah 20% dikali 336 siswa sama dengan 68 siswa. Sedangkan sampel guru keterampilan teknik bangunan yang akan diambil berjumlah 5 orang. Alasan peneliti menggunakan 20% pada penentuan ukuran jumlah sampel karena yang pertama, jumlah siswa 336 tidak mungkin diambil semua menjadi sampel. Lalu yang kedua yaitu agar semua kelas terwakili menjadi sampel. Teknik sampling menggunakan rumus Eslovin. Soalnya, seorang peneliti ingin mengetahui kualitas air terhadap kesehatan warga di Desa Sukadamai. Diketahui jumlah total populasi warga di desa tersebut adalah 600 orang. Jika dilakukan pengambilan sampel data dengan batas kesalahan data yaitu 10%, berapa banyakkah sampel minimum yang diperlukan? Kita masuk ke dalam pembahasan. Telah diketahui bahwasannya banyak jumlah total populasi adalah 600 orang, maka dilambangkan N sama dengan 600. Batas toleransi kesalahan sama dengan 10%, sehingga tingkat error atau dilambangkan huruf E sama dengan 10%. 10% ini sama dengan 0,1. Maka langsung saja kita masuk ke rumus Eslovinnya. Rumus Eslovin adalah N sama dengan N per 1 ditambah N dikali E dikali 2. Kita masuk ke pencarian. N sama dengan N-nya tadi adalah 600 per buka kurung 1 ditambah N-nya tadi 600 dikali E. Tingkat errornya tadi sama dengan 0,1 dan dikali 2. Maka N sama dengan 600 per hasil dari 1 tambah 600 dikali 0,1 dikali 2 adalah 7. Maka 600 dibagi 7 sama dengan 85,7. Maka N-nya kita genapkan menjadi 86. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal teknik sampling. Berikut soalnya. Sebuah penelitian ingin mengetahui kualitas produk makanan. Jika jumlah populasi penelitian tersebut adalah 250 buah dengan jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 154 sampel. Tentukan batas toleransi kesalahan yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian tersebut. Jadi, penyelesaiannya kita gunakan rumus Lovin yang sudah tertera di layar ya rumusnya. N sama dengan N per dalam kurung 1 ditambah N dikali E2 tutup kurung. Karena dalam soal sudah diketahui populasi penelitian dan sampelnya. Yang kita cari hanya batas toleransi. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus. Jadinya 154 sama dengan 250 per 1 dalam kurung 1 ditambah 250 dikali E2 tutup kurung. Selanjutnya kita pindahkan dalam kurung ke sisi kiri. Jadinya 1 ditambah 250 dikali E2 sama dengan 250 per 154. Selanjutnya 250 dikali E2 sama dengan 250 per 154
dalam kurung dikurang 1. Selanjutnya, 250 dikali E2 sama dengan 48 per 77. 48 per 77 ini didapat dari hasil sebelumnya, dari 250 dibagi 154 yang dikurang 1. Hasilnya adalah 48 per 77. Nah, di soal kita cari batas toleransi kesalahannya kan. Jadi kita langsung pisahkan. E2 sama dengan 48 per 250 dikali 77 dalam kurung. E2 sama dengan 0,0025. Ini kan bukan hasilnya, jadi kita ingin mencari hasilnya, maka kita kuadratkan. Jadinya E sama dengan kuadrat dari 0,0025. E sama dengan 0,05. 0,05 kita persenkan menjadi 5%. Jadi hasilnya sudah dapat ya 5%. Batas toleransi kesalahan yang digunakan dalam contoh soal tersebut adalah 5%. Oke? Terima kasih. Wow, materi mengenai teknik sampling ini sangat menarik untuk kita pelajari. Sekianlah pemaparan materi yang kami sajikan kepada teman-teman sekalian mengenai teknik sampling ini dari segi pengertian, manfaat, keuntungan, tujuan teknik sampling, jenis-jenis teknik sampling, contoh soal, dan penjelasan dari teknik sampling ini. Kami harap teman-teman sekalian dapat mengerti dan memahami mengenai teknik sampling ini. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu everybody.